Halo, saya Saudara Sidiki. Saya akan membahas mengenai usaha dan energi dengan cakupan mekanika. Nah, apa itu energi? Secara definisi, energi adalah angka yang disematkan pada sistem berupa satu benda atau lebih. Sebenarnya energi itu merupakan hal yang tidak mudah untuk didefinisikan. Mungkin kita sering mendengar bahwa definisi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sebenarnya ini tidak salah, namun tidak begitu tepat. Karena untuk menyatakan definisi seperti ini, kita harus mendefinisikan usaha terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengerti usaha, kita harus memahami konsep energi terlebih dahulu. Jadi, kita tidak bisa menggunakan definisi ini karena cukup redundant. Nah, untuk sifat-sifat energi sendiri, besar energi dapat berubah jika dipengaruhi gaya. Ini akan dibahas di selanjutnya. Dan energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Mungkin kita sudah tahu bahwa energi itu sifatnya kekal. Tapi hati-hati bahwa kekal di sini tidak berarti selalu dapat digunakan. Jadi, ketika suatu energi berubah bentuk ke energi lain, energi tersebut akan berubah juga susunannya sehingga tidak semua dari susunan itu bisa kita gunakan. Contoh pemisalannya adalah pada suatu piring. Ketika piring itu normal kan masih bisa digunakan dan jelas piringnya ada. Tapi ketika piring itu pecah, piringnya masih ada tapi tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan energi. Contoh lainnya, misal peluru. Peluru ketika belum digunakan kan masih ada gitu. Terus kalau udah digunakan pun sebenarnya masih ada tapi tidak bisa digunakan karena selongsongnya sudah terpisah dan juga misinya sudah tidak ada. Nah, ketika energi tersebut telah berubah tapi masih dapat digunakan, sebenarnya proses perubahan itu akan terus meruntun ke suatu state di mana energi tersebut tidak dapat digunakan lagi. Jadi, jangan salah mengartikan bahwa kekal itu berarti kita dapat menggunakan energi semau kita tanpa takut kehilangan energi. Jadi, kita harus tetap memperhatikan penggunaan energi. Nah, selanjutnya usaha. Dari Halliday sendiri, definisi usaha adalah energi yang ditransfer dari suatu objek ke objek lain yang dikarenakan adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Jadi, intinya usaha adalah energi yang ditransfer. Jadi, usaha itu merupakan transfer suatu energi yang dipengaruhi gaya. Dan usaha di sini terbatas untuk mekanik. Untuk besarnya sendiri, sebenarnya jangan terpaku kepada satu statement saja. Jika tinjauan kita sistem, usaha yang keluar sistem itu, yang dilakukan sistem adalah positif, dan yang diterima sistem adalah negatif. Jika tinjauan kita adalah lingkungan, maka yang dilakukan lingkungan adalah positif, dan yang diterima lingkungan adalah negatif.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsep fungsi keadaan dan fungsi proses. Sebenarnya materi ini lebih masuk ke termodinamika, namun cukup berkaitan juga dengan materi energi dan usaha, jadi akan saya bahas juga. Fungsi keadaan sendiri adalah fungsi yang tergantung pada keadaan akhir, sedangkan fungsi proses dipengaruhi oleh proses yang dilalui. Jika kita mengingat kembali bahwa energi itu termasuk ke dalam fungsi keadaan, dan fungsi proses ini cenderung masuk ke usaha. Namun ada beberapa pengecualian untuk ini, akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang dimaksud fungsi keadaan adalah misal dari suatu grafik, misal katakan fungsi posisi terhadap waktu, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Fungsi keadaan, bagaimanapun cara si kondisi 1 meraih kondisi 2, besarnya akan tetap sama. Namun pada fungsi proses, kedua jalur ini akan menunjukkan nilai yang berbeda. Selanjutnya kita membahas energi kinetik. Kenapa energi kinetik dulu? Karena energi kinetik adalah energi yang paling mudah untuk ditinjau. Definisinya sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak. Untuk besarnya sendiri definisikan dengan 1/2 mv². Nah, kita tahu bahwa V ini berbentuk vektor tapi dia kuadrat kan? Karena kuadrat jadi skalar, jadi karena M ini juga skalar, jadi bisa disimpulkan bahwa energi kinetik berupa skalar. Lalu V ini sebenarnya acuannya terhadap apa sih? Sebenarnya bebas menggunakan acuan apa saja. Nah, tapi kan kalau beda acuan berarti besarnya beda dong. Nah, sebenarnya setiap energi itu besarnya tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah perubahannya. Nah, jadi tidak masalah menggunakan acuan apapun asal acuannya itu konsisten. Lalu usaha. Untuk kan kita sudah membahas definisi usaha secara kata-kata. Kita akan mendefinisikan usaha secara matematis. Usaha sendiri didefinisikan sebagai gaya dikali perpindahan. Ini hanya berlaku ketika gayanya konstan terhadap perpindahan. Namun jika gayanya tidak konstan, maka diperlukan integral. Contoh gaya yang tidak konstan adalah gaya pegas. Maka besar usaha untuk gaya pegas adalah dengan delta kx dx 1/2 kx kuadrat. Nah, bentuk usaha lain yang kita gunakan dalam mekanika ini adalah dari gaya gravitasi. Karena arahnya selalu ke bawah, maka perpindahan yang
digunakan adalah perbedaan ketinggian. Karena besarnya konstan juga kita bisa langsung mengalihkannya. Nah, selanjutnya kita ada gaya konservatif. Pengertian gaya konservatif adalah gaya yang besar usahanya hanya ditentukan oleh kondisi awal dan kondisi akhir. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa ini adalah termasuk fungsi keadaan. Konsekuensi dari adanya gaya konservatif ini adalah usahanya berbentuk fungsi keadaan. Nah, konsekuensi terlebih lanjutnya adalah menghasilkan yang namanya energi potensial. Jadi energi potensial bisa didefinisikan sebagai usaha dari suatu gaya yang konservatif. Jadi usaha dari gaya konservatif menghasilkan delta dari energi potensial. Nah, karena inilah kita jarang melihat usaha gaya konservatif dalam persamaan hukum kekekalan energi. Jadi sebenarnya usaha dari gaya konservatif ini bukan diabaikan, namun dapat direpresentasikan sebagai delta dari energi potensial. Nah, untuk contohnya ada gravitasi dan gas. Kita ketahui juga ini merupakan gaya konservatif. Gaya lainnya yaitu gaya listrik. Namun ini udah di luar cakupan mekanika, jadi belum kita pelajari sekarang. Untuk besar gaya gravitasi, sebenarnya ini merupakan bentuk yang sudah disimplifikasi karena G ini tidak begitu universal untuk semua tempat, namun untuk permukaan bumi semuanya relatif sama, jadi MGH ini hanya terbatas untuk di permukaan bumi. Nah, seperti energi yang dibahas di energi kinetik sebelumnya, H dan X ini boleh menggunakan acuan dimanapun asal konsisten. Misal, ada suatu benda yang tingginya berubah. Nah, kita boleh menggunakan acuan dari tanah. Ini H1, ini H2. Maka delta P nya sama dengan mg H1. Kita juga bisa menggunakan acuan dari posisi pertama. Misal ini H3. mg H3 min 0. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa H2 dan H1 ini tidak lain adalah H3. Jadi kedua bisa disimpulkan bahwa kedua ini sama. Jadi terbukti bahwa delta suatu energi itu akan selalu sama untuk acuan manapun. Tapi untuk besarnya sendiri dapat berbeda. Kenapa? Karena tidak terlalu mementingkan besarnya, hanya mementingkan deltanya, karena yang dipengaruhi oleh usaha hanyalah delta, bukan besar.
Jika suatu sistem hanya ada energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial yang sudah dibahas barusan, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Syaratnya adalah hanya ada energi mekanik lalu tidak ada usaha dari energi yang konservatif. Sebenarnya hanya dua ini juga sudah cukup. Nah, perhatikan bahwa tidak ada usaha dari energi non energi gaya. Maka Y-nya bisa dikatakan 0, dan kita tahu bahwa Y itu merupakan delta E sama dengan 0, jadi E2 min E1 sama dengan 0, E1 sama dengan E2. Jika dijabarkan lagi, E1 cuma jadi E1 tambah E1 sama dengan E2 tambah E2. Dapat persamaan yang ini. Sekian untuk materi energi dan usaha. Terima kasih.